Assalamualaikum Om Tante Online, ketemu lagi di video terbaruku. Video kali ini aku share ide bermain untuk anak usia 3 tahunan selama seminggu. Ide bermain ini aku terapin untuk Farzana di seminggu terakhir ini. Ide bermain Altaf yang usia 2 tahunan, aku insya Allah upload minggu depan. Yuk kita lihat videonya bersama. Untuk ide bermain yang pertama, ini kolase pakai beras ya. Berasnya ditambahin pewarna kurang lebih 3 tetes, lalu ditambahin air lagi sedikit aja, sekitar 1 sendok teh. Ini berasnya aku keringin lagi ya teman-teman, dijemur. Jadi untuk seminggu ini aku kasih permainan dengan tema binatang. Dalam 1 minggu itu temanya itu seputar binatang ya, dengan aspek yang distimulasinya itu berbeda-beda. Kecuali untuk practical life, jadi nanti nggak ada hubungannya ya sama tema. Permainan ini tujuannya supaya anak tahu ya tekstur beras kayak gimana, kasar, halus, lalu mengenal bagian-bagian tubuh itik ya, karena di sini tuh temanya hewan itik. Ada mata, paruh, jumlah kakinya ada berapa, kemudian bulunya warna apa. Terus anak juga diajak ya untuk meratakan lemnya itu pakai jari tangan, jadi biar kulitnya itu merasakan tekstur lengket itu kayak gimana. Kalau permainan pertama itu tadi fokus untuk menstimulasi indera perabanya anak. Ini yang kedua itu lebih difokuskan untuk melatih kekuatan tangan dan juga jari anak ya. Ini simple aja, aku gambar sapi di kertas HVS. Terus nanti pakai sarung tangan yang ujungnya itu dilubangin ya sedikit pakai paku kecil atau pakai jarum dan sebagainya, pokoknya yang bisa untuk melubangi. Habis itu nanti anak diinstruksikan untuk memeras sarung tangan yang berisi air. Jadi ceritanya itu ada simulasi memerah sapi perah. Di sini anak juga belajar ya dari mana asal susu yang sehari-hari mereka minum, kenapa itu susunya ada susu rasa stroberi, susu rasa coklat, kenapa ada yang susunya itu rasanya biasa aja cuma manis, kemudian kenapa susunya warnanya ada yang putih, ada yang pink, ada yang coklat. Itu kita sambil ngejelasin ke anak ya setelah proses memerah sarung tangannya itu selesai. Stimulasi kekuatan jari dan tangan ini penting ya untuk kegiatan prasekolah. Jadi ketika di sekolah, ketika jari dituntut untuk memegang alat tulis, nanti goresan tintanya itu lebih konsisten ya, karena jarinya sudah terlatih. Untuk permainan yang ketiga, ini aku nggak tahu namanya permainan apa ya, intinya jadi permainannya itu nanti anak mendorong tutup botol tepat masuk ke dalam mulut katak.
Jadi melatih motorik kasarnya anak ya, terutama di tangan. Dan secara nggak sadar dan nggak langsung juga sebenarnya kan anak sedang berkenalan sama macam-macam huruf hijaiyah. Ini aku bikin pinggir-pinggirannya kayak gini, ribet ya, ditempelin kertas warna biru juga. Karena untuk ngenalin habitat katak juga kan, dia punya habitat di air juga selain di darat karena dia kan amfibi. Sebenarnya kalau nggak dikasih pinggir-pinggiran kayak gini juga nggak apa-apa sih ya bun, cukup muka kataknya aja sama ini papan buat alasnya sebenarnya. Cuman ini aku mau ribet aja dikit buat ngenalin kalau habitat katak itu ada di air juga selain di darat. Jadi dikasih pinggir-pinggiran gini, ditempelin kertas warna biru. Ini tutup botolnya kita bikin ala-ala jadi kayak serangga gitu ya bun. Terus di atasnya kita kasih huruf hijaiyah. Ini juga aku potong-potong ya kardus susu bekas kecil-kecil. Cara mainnya kita ambil huruf hijaiyah, lalu anak-anak akan memilih tutup botol mana yang bertuliskan huruf hijaiyah yang sudah kita tentukan tadi. Sembari bermain, jadi kita sambil jelasin ya dikit-dikit ke anak. Kalau katak itu matanya ada berapa, kakinya ada berapa, warna kulitnya apa, tekstur kulitnya bagaimana, hidupnya di mana, siapa yang menciptakan. Jadi biar pengetahuan anak enggak sekedar huruf hijaiyah aja. Permainan berikutnya itu area matematika ya, walaupun area matematika tapi sebenarnya aku nggak langsung sih nyuruh Farzana untuk cepat berhitung lah, untuk mengenal angka lah. Ini sebagai perkenalan awal aja, jadi aku ngenalin pola-pola sih, lebih ditonjolin itu pola-polanya dulu di awal perkenalan. Jadi kalau satu itu polanya seperti apa, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini aku bikin sampai 12 dulu. Jadi pola titiknya itu seperti apa, jadi lebih ke mencocokkan pola ya. Jadi baru pengenalan dasarnya dulu. Jadi ketika di tengah permainan, Farzana itu ada inisiatif ya menghitung titik-titiknya sendiri. Itu nggak apa-apa, aku awasin dan aku amati. Ketika terjadi kekeliruan, aku luruskan di situ. Kemudian ya intinya sesuai kebutuhannya dia lah. Dia pengennya mencocokkan pola, it's okay, memang tujuan awalnya seperti itu. Dan ketika dia menghitung titik demi titik itu juga nggak apa-apa, itu sesuai dengan minatnya dia. Jadi intinya kita mendukung apa kemauan anak pada saat itu. Intinya nggak ada pemaksaan ya bun, kita hanya memfasilitasi minat dan juga kebutuhan dan kemauan anak ya. Permainan selanjutnya ini aku bikin maze ala-ala ya. Jadi
dari kardus bekas. Ini kardus bekasnya bisa diganti sama bahan apa aja yang ada di rumah. Bisa pakai stik es krim, bisa juga pakai kardus susu yang tipis itu juga bisa dipakai. Intinya apa aja yang tersedia di rumah ya bun. Tusuk sate juga bisa banget. Kita memudahkan apa aja memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Jadi permainannya itu kayak mencari jalan gitu ya. Ini untuk menstimulasi juga kemampuan problem solving anak ya, atau pemecahan masalah. Dan ini waktu dicoba sepertinya ini terlalu mudah ya untuk Farzana. Memang ini pertama kali sih aku bikin mes ala-ala kayak gini, jadi aku nggak mau yang ribet-ribet dan kesusahan dulu. Ini kayak basicnya aja gitu ya, satu jalur, dan ternyata memang ini terlalu mudah. Next aku bikin yang lebih advance lagi. Lanjut practical life. Jadi intinya aku nggak pernah memaksa anak ya untuk harus bantuin. Jadi sebelumnya aku tanya dulu kalau aku mau menjemur, dia mau bantuin apa enggak, kayak gitu. Jadi kadang ketika dia mau fokus main, dia pasti akan nolak untuk bantu, tapi seringnya juga dia membantu kok. Intinya sebenarnya anak itu mau ya dan senang dilibatkan dalam urusan orang dewasa juga. Jadi kita tuh harus positive thinking dan welcome. Sebenarnya anak itu secara alamiah suka membantu dan senang untuk dilibatkan. Yang terakhir ini aku bikin puzzle ya, puzzle berbentuk telur dan aku belah menjadi beberapa bagian yang masing belahan itu motifnya berbeda-beda. Ini bagus untuk menstimulasi kemampuan kognitif anak ya. Untuk Farzana itu lumayan potongannya itu lebih dari 3 ke atas, dan kalau khusus untuk Altaf itu 3 ke bawah ya, 3 atau 2 pieces gitu selama ini aku pakai. Sebenarnya ide bermain ini nggak saklek ya, jadi kayak setiap harinya itu aspek aja yang dipelajarin itu sebenarnya fleksibel aja, tergantung kondisi dan juga kebutuhan anak di hari itu gitu. Jadi kadang aku nyiapin ide bermain untuk 1 minggu, tapi baru 3 hari aja udah ludes gitu, habis dimainin sama anak. Nanti baru besokannya dan lusa lagi itu di-replay lagi gitu sama mereka. Dan sebenarnya dari ide bermain 1 sampai 7 ini semuanya itu nggak cuma untuk menstimulasi satu aspek aja. Jadi rata-rata itu semuanya kebanyakan sama ya, intinya menstimulasi koordinasi mata tangan, fokus, konsentrasi, kognitif, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk pengambilan keputusan, kemudian juga sensorik, motorik, dan sebagainya gitu. Banyak banget aspek yang didapat sama anak kayak gitu. Cuman aku tulis setiap aspek perharinya itu khususnya gitu, aspek yang paling menonjol dan yang paling jadi tujuan utama aku sih bikin ide bermain kayak gitu. Jadi aku bisa tahu area mana aja yang udah disentuh dan didapat sama anak kayak gitu, dan untuk kekurangannya apa yang harus aku perbaiki itu jadi lebih gamblang dan jelas untuk dievaluasi untuk ide bermain berikutnya. Sekian, semoga video ini bermanfaat, dan insya Allah minggu depan aku bakal upload ide bermain dengan tema hewan juga, cuman untuk usia 2 tahunan. Jadi stay tune terus ya di channelku. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.